Assalamualaikum anak-anak kelas 2 semuanya. Bersama Bu Ari di sini. Bersama-sama kita akan mempelajari pembelajaran tema 2, subtema 2 muatan bahasa Indonesia untuk pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Karena pembahasan bahasa Indonesia ini banyak, sampai ada 6 pembelajaran, jadi ibu sengaja menggabungnya supaya nanti kalian lebih paham dan tidak mengerjakan tugasnya berulang-ulang ya. Nanti di akhir video ada tugas yang harus kalian kerjakan. Jadi perhatikan baik-baik materi yang ibu sampaikan ya. Di halaman berikutnya nanti ibu akan menyebutkan kompetensi dasar pembelajaran kita terlebih dahulu dan berikut tujuan pembelajarannya. Perhatikan dan simak baik-baik ya. Yang akan kita pelajari terlebih dahulu adalah tentang benda. Apa saja sih yang akan kita bahas tentang benda? Yang pertama, tentang wujudnya. Yang kedua, kemampuannya untuk berubah wujud. Yang ketiga, kegunaan benda tersebut untuk apa saja. Yang pertama akan kita bahas adalah wujud benda. Benda berdasarkan wujudnya dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama benda padat, yang kedua benda cair, dan yang ketiga benda gas. Kemarin kita sudah melakukan percobaan terhadap benda. Masih ingat kan anak-anak ya, ciri benda padat itu apa saja sih? Yang pertama, benda padat memiliki bentuk yang selalu tetap. Contohnya seperti percobaan kemarin, saat pensil kita masukkan ke dalam gelas, bentuknya tetap menjadi pensil, tidak berubah menjadi bentuk lainnya. Coba lihat contoh di bawah ini. Tetap menjadi pensil kan, tidak berubah menjadi rautan atau penghapus dan lainnya. Nah, ciri yang kedua, benda padat itu tidak mengalir ya seperti benda cair. Tapi benda padat bisa loh berubah asalkan mendapat perlakuan khusus. Misalnya tali rafia digunting dan kertas disobek akan berubah menjadi bagian yang berbeda bukan? Ya, dia akan berubah menjadi bagian kecil ya anak-anak. Berikutnya yang akan kita bahas adalah benda cair. Masih ingat kan kalian ciri-cirinya apa saja? Yang pertama, ciri benda cair sifatnya seperti air. Yang kedua, benda cair berubah menyesuaikan bentuk wadahnya seperti contoh di bawah ini. Seperti air kopi di dalam gelas ini yang kita tuangkan ke dalam cangkir putih. Lihat bentuknya berubah mengikuti wadahnya seperti di cangkir putih. Karena sifatnya yang cair, jadi dia bisa mengikuti wadahnya ya anak-anak. Nah, ciri yang ketiga, benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah. Benda cair ada 2 jenisnya berdasarkan sifatnya. Ada yang bersifat kental, contohnya kecap manis, madu, dan oli. Dan ada pula benda cair yang bersifat encer, contohnya air mineral, sari buah, dan susu cair. Walaupun ada yang kental dan encer, ciri mereka sama, selalu mengikuti bentuk wadahnya. Ya, seperti percobaan kemarin, bentuknya mengikuti wadahnya. Berikutnya, benda gas. Benda gas itu berbeda ya dengan benda padat dan cair dan bisa kita temui loh di sekitar kita. Seperti contohnya angin, udara, dan asap. Dan benda gas itu sulit diamati. Jadi agak sulit ya. Ciri benda gas itu apa saja sih? Yang pertama, benda gas itu mengikuti ukuran wadahnya. Pernah lihat balon kan ya anak-anak? Balon itu berisi gas, makanya bisa membesar dan gas di dalamnya itu membentuk mengikuti ukuran wadahnya. Jadi penuh, memenuhi wadahnya. Ciri yang kedua, gas itu mempunyai bentuk yang berubah-ubah. Kenapa dibilang bentuknya berubah-ubah sih? Kalian pernah lihat kapur barus kan yang wangi itu yang ada di lemari kalian? Nah, coba perhatikan lama-lama bentuknya mengecil. Kenapa sih mengecil? Karena kapur barusnya menjadi gas. Jadi perlahan si kapur barus tersebut terkikis menjadi bagian-bagian yang kecil. Nah, proses tersebut kita sebut menyublim. Nah, benda itu bisa berubah wujudnya. Coba
kalian perhatikan saat ibu kalian saat membuat es batu. Air dituangkan ke wadah tempat es batu. Nah, air itu kan bersifat cair ya anak-anak ya. Nah, setelah air tadi kita masukkan ke dalam lemari es, coba kalian perhatikan setelah beberapa jam. Coba kalian buka lemari esnya. Apa yang terjadi? Air tadi yang cair tadi berubah menjadi benda padat, bukan? Ya, berubah menjadi benda padat, menjadi es batu. Nah, itu yang kita sebut berubah wujud ya. Berikutnya kita akan bahas perubahan bentuk benda padat ya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, benda padat itu harusnya tidak berubah wujud karena bentuknya selalu tetap. Tapi benda padat itu bisa juga berubah wujud jika diperlakukan khusus. Seperti yang pertama dipanaskan, yang kedua dipotong, ketiga ditekan, yang terakhir dibakar. Nah, yang berikut ini benda padat berubah wujud jika dipanaskan. Contohnya pernah lihat coklat ya, coklat dimasak. Saat dimasak dia berubah tidak menjadi cair ya, menjadi coklat cair. Yang kedua contohnya dipotong. Coba lihat triplek atau papan ya, saat kita gergaji dipotong bisa menjadi bentuk lain ya, seperti lemari, kursi dan lain-lain. Nah, benda padat juga bisa berubah jika ditekan. Contohnya plastisin yang kalian punya. Coba kalau kalian tekan-tekan, bentuknya bisa berubah ya, bisa menjadi kupu-kupu, mobil dan lain-lainnya. Yang terakhir contohnya benda padat itu juga bisa berubah jika dibakar. Contohnya seperti kertas. Kertas kalau dibakar dia akan berubah bentuk tidak? Ya, dia akan berubah menjadi potongan lebih kecil ya. Karena bisa juga habis terbakar, jadi tidak bersisa. Berikutnya kita akan mempelajari benda beserta kegunaannya ya. Benda itu mempunyai fungsi dan kegunaannya masing-masing ya anak-anak. Contoh yang pertama gelas. Gelas itu fungsinya untuk apa sih? Gelas itu kegunaannya sebagai wadah minuman kita. Berikut yang kedua, contohnya gunting. Gunting gunanya untuk apa ya? Ya, gunting itu digunakan untuk menggunting kertas, bahan dan lain-lainnya. Contoh yang terakhir, kain gunanya untuk apa ya? Coba perhatikan kain dapat dibuat menjadi pakaian ya. Jadi semua benda itu memiliki kegunaannya masing-masing. Berikut ini ibu akan memberikan contoh soal benda dan kegunaannya untuk apa saja ya. Contohnya lihat nomor 1 ada gambar pulpen. Pulpen kegunaannya untuk apa? Untuk menulis. Yang kedua ada gambar jam dinding. Jam dinding kegunaannya untuk apa anak-anak? Jam dinding itu kegunaannya adalah untuk kita bisa mengetahui waktu. Yang ketiga contohnya ada gambar bantal. Bantal kegunaannya untuk apa anak-anak? Bantal kita gunakan sebagai alas kepala kita saat kita ingin tidur. Yang ketiga ada gambar sendok. Sendok kegunaannya untuk apa anak-anak? Sendok bisa kita gunakan sebagai alat untuk memasukkan makanan ke dalam mulut kita. Yang terakhir adalah gambar kalkulator. Kalkulator digunakan untuk berhitung. Tapi untuk saat ini kalian berhitung jangan menggunakan kalkulator ya, gunakan tangan kalian atau hafalkan untuk berhitung. Nah, berikut ini adalah tugas yang akan kalian kerjakan setelah kalian melihat pembelajaran tadi. Jadi ada beberapa soal dan diantaranya kalian nanti membuat kalimat dan menyusun kata. Jadi kerjakan dengan baik ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.